Bullying ini terjadi tidak hanya kepada anak-anak sekolah SD, SMP, SMA saja, tetapi juga banyak kok korban pembulian yang mereka sudah berkeluarga, mereka sudah memiliki anak dan sudah menjadi orang dewasa. Kekerasan di sekolah atau kekerasan seksual yang biasanya dirasakan oleh teman-teman perempuan. Kekerasan itu sering terjadi dan banyak 99,9% adalah korbannya perempuan dan dampaknya ataupun akibatnya itu tidak main-main. Bahkan ada yang ingin bunuh diri karena alasan dia dibully, dia merasa tidak pantas untuk hidup. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. 3 dosa besar pendidikan yang harus kita ketahui bersama. Nah, kita semua hari ini tentunya sangat tidak asing dengan berita yang terus-menerus marak dilihat, didengarkan, bahkan dirasakan sendiri ya. Adapun berita-berita ini adalah sesuatu perbuatan yang biasanya dirasakan oleh anak-anak kita atau ya seumuran kita. Bahkan kemarin ada berita dari Fakultas Kedokteran yang mana dalam hal itu salah satu dokter tersebut sedang menjalani sekolah profesinya agar bisa seutuhnya menjadi dokter. Nah, secara logika pasti ya kita rasakan dan kita ketahui bersama bahwa bullying ini terjadi tidak hanya kepada anak-anak sekolah SD, SMP, SMA saja, tetapi juga banyak kok korban pembulian yang mereka sudah berkeluarga, mereka sudah memiliki anak dan sudah menjadi orang dewasa. Nah, adanya ngaji bris kali ini adalah ingin menyadarkan kembali kepada kita semua agar terus aware dan ya sadar bahwa perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap ini tidak seharusnya dilangsungkan bersama. Nah, apa aja sih kiranya yang harus kita ketahui terkait dalam hal ini adalah tentang penanganan dan pencegahan kekerasan khususnya di sekolah. Yang pertama adalah kekerasan di sekolah atau kekerasan seksual yang biasanya dirasakan oleh teman-teman perempuan, tapi tak jarang juga korbannya itu adalah laki-laki. Dan yang kedua ada juga bullying atau pembulian atau perundungan yang biasanya dirasakan oleh semua lintas usia. Dan yang ketiga adalah intoleransi. Nah, dari 3 bentuk ini, kayaknya sadar gak sadar, kita tuh sering banget ngedengerin curhatan ataupun langsung ke media sosial ya. Yang pertama, terkait intoleransi. Mungkin banyak banget teman-teman yang nonton video ini gak tahu apa itu intoleransi. Pasti lebih taunya adalah toleransi. Toleransi itu adalah saling menghargai kepada sesama, yang mana tidak membeda-bedakan secara sosial, budaya, ataupun agama. Nah, intoleransi berarti adalah lawan kata dari toleransi tadi. Bentuk-bentuknya adalah, kalau yang kita lihat ya, di sekolahan banyak sekali sekolah-sekolah yang mewajibkan perempuan khususnya menggunakan jilbab. Ini juga saya kira merupakan salah satu bentuk intoleransi, karena di Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan gitu tidak menyebutkan di ranah aturannya atau undang-undangnya bahwa setiap sekolah harus menggunakan jilbab. Dan kita ketahui bersama bahwa di banner aja ya teman-teman, di banner-banner sekolah ataupun banner-banner dimanapun itu, pasti perempuan itu digambarkan atau diilustrasikan menggunakan jilbab, menggunakan pakaian panjang. Ini bentuk nyata bahwa intoleransi masih terus terjadi di Indonesia gitu. Nah, secara sadar juga kita semua tahu bahwa warga atau masyarakat Indonesia itu memang mayoritas Muslim. Tapi banyak juga agama lain gitu. Karena yang kita tahu ya, ada Bhinneka Tunggal Ika dan ada Pancasila di poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya di Indonesia ya nggak cuma orang Islam aja gitu, tapi ada Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Lalu terkait pembulian pasti teman-teman juga nggak asing ya. Pembulian ini adalah salah satu perundungan yang mana disebabkan
berdasarkan, ini alasan pembenaran aja sih, mungkin korban itu dianggap berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ini kalau kita ambil kasusnya di sekolahan ya. Misalnya yang menjadi korban ini adalah orangnya pendiam, orangnya memiliki kekurangan, ataupun orang-orang yang bisa aja famous atau terkenal di teman-teman yang lainnya. Itu yang katanya menjadi musabab setiap orang melakukan pembulian. Lalu yang ketiga tadi terkait kekerasan. Kekerasan itu juga tidak hanya dirasakan di lini sekolah aja ya, tapi di masyarakat, di jalanan, dan dimanapun gitu. Di instansi-instansi pemerintahan ataupun perkantoran gitu. Jadi kekerasan itu sering terjadi dan banyak, 99,9% adalah korbannya perempuan. Tapi juga tidak sedikit korbannya juga laki-laki. Jadi secara sadar atau kita harus lebih sensitif kepada kehidupan kita sehari-hari terkait sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman atau manusia yang lain ya. Dan dalam hal ini tentunya kita semua tahu dong gitu, sesuatu yang kita lakukan itu pasti memiliki dampak atau akibatnya. Dan dampaknya ataupun akibatnya itu tidak main-main. Bahkan ada yang ingin bunuh diri karena alasan dia dibully, dia merasa tidak pantas untuk hidup, ataupun hambatan-hambatan untuk tidak bisa melangsungkan prestasi di sekolah. Jadi ini mungkin konflik kita bersama, jadi PR kita semua, gimana sih caranya mencegah, gimana sih caranya memberikan edukasi kepada pelaku, dan kita juga harus memberikan edukasi juga kepada korban. Misalkan korban ini ketika memang diberikan perilaku atau perbuatan dari teman yang lainnya secara tidak enak, ya gimana caranya kita harus melawan dan ngomong gitu kalau dia merasa tidak nyaman. Dan untuk pelaku dalam hal ini entah kekerasan, bullying ataupun intoleransi, harus sadar betul bahwa setiap atau segala sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman itu ya jangan dilakukan. Sesederhananya kalau kamu nggak mau seperti itu, ya jangan ngegituin ke orang lain gitu sih. Nah, untuk teman-teman, sebelum video ini berakhir, pastikan teman-teman juga udah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan klik loncengnya juga agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Untuk teman-teman yang merasa relate ataupun mungkin pernah menjadi pelaku atau korban, boleh banget mampir di kolom komentar kami agar kita semua bisa sharing bersama dan melakukan gebrakan atau aksi bersama untuk menghilangkan atau minimalnya mencegah perbuatan-perbuatan yang sudah semestinya tidak dilangsungkan. Salam perempuan berdaya, semoga Jibris ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.